belakang sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. 1 jam kemudian. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Kekayaan alam di Indonesia terdapat di permukaan bumi, di dalam perut bumi, di laut, dan di udara. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian barang tambang? 2. Bagaimana potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia? C. Tujuan dan manfaat. Tujuannya untuk mengetahui potensi dan persebaran sumber daya alam, pertambangan, dan apa itu barang tambang. Manfaatnya dapat mengetahui potensi dan persebaran sumber daya alam, pertambangan di Indonesia dan barang tambang. Pengertian barang tambang, kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian seperti mineral, batu bara, panas bumi, dan migas. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Menurut UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Bedanya cukup mencolok ya. Pertambangan adalah nama bedanya, dalam hal ini nama kegiatannya. Tambang adalah nama tempat dan penambangan adalah proses. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang tambang adalah suatu benda atau bahan hasil pertambangan atau bahan hasil galian di suatu tempat di mana terdapat barang tambang tersebut dengan cara dieksplorasi dahulu. 5 menit kemudian. Potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dalam sumber daya alamnya. Salah satunya pertambangan, di mana Indonesia memiliki banyak cadangan mineral, tambang, dan hampir semua provinsi memiliki barang tambang dengan berbagai kegunaan. Namun, banyaknya potensi sumber daya alam di sektor pertambangan ini akan menjadi sia-sia jika tidak dikelola dengan baik dan bijak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian memiliki 3 macam golongan, diantaranya golongan A, barang tambang A atau strategis, bahan galian yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan negara. Ada beberapa bahan tambang yang termasuk ke dalam golongan A, antara lain ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga persediaan dari minyak bumi sangat terbatas dan dapat jika habis tidak digunakan dengan hemat. Setiap pulau di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki beberapa cadangan minyak bumi. Yang kedua ada gas bumi. Ini umumnya dapat dijumpai di tambang minyak. Indonesia merupakan salah satu negara yang bertindak sebagai produsen gas terbesar di dunia. Cadangan gas terbesar di Indonesia berada di Musi, Sumatera Selatan, Teluk Bintuni, Papua Barat, golongan Jawa Barat, Bontang, Kalimantan Timur, Natuna, Kepulauan Riau, Arun ada di Aceh, Dumai Riau, dan Balikpapan. Yang ketiga ada batu bara. Dibandingkan dengan minyak dan gas bumi, batu bara lebih murah sebagai bahan bakar. Selain itu, tidak berpengaruh dengan kondisi cuaca. Indonesia memiliki sumber batu bara yang sangat banyak, terutama di Kalimantan Selatan.
Kalimantan Timur, dan juga Sumatera. 1 jam kemudian. Nikel dimanfaatkan sebagai paduan logam. Di Indonesia, pusat pengolahan nikel terletak di Pomala, Sulawesi Tenggara, dan dipegang oleh PT Aneka Tambang yang terletak di Sarawako, Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, ada timah putih. Timah putih mempunyai struktur yang tidak terlalu keras dengan warna putih keperakan. Timah putih memiliki sifat konduktivitas terhadap panas dan listrik yang tinggi. Sumber timah terbesar di Indonesia sebanyak 60% di Pulau Bangka. Barang tambang golongan B atau vital merupakan bahan galian yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara dan dimanfaatkan oleh negara maupun penduduknya. Ada beberapa barang tambang golongan B, antara lain yang pertama ada emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang digemari oleh masyarakat. Emas terkenal sebagai perhiasan cindera mata dan sebagai cadangan devisa negara. Persebaran emas di Indonesia berada hampir di setiap pulau-pulau besar. Perak mempunyai tekstur yang lunak sehingga mudah dibentuk, dicetak, ditarik. Perak juga mampu mengaliri listrik dan susah untuk dioksidasi. Di Indonesia, perak dapat didapatkan di daerah Riau dan Banten. Plastina merupakan salah satu bahan tambang yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu mudah ditempa, memiliki warna keperakan sehingga abu kehitaman, sulit dicairkan, tidak mudah berkarat, dan dapat diregangkan. Di Indonesia, biji plastina banyak dijumpai di Kalimantan Selatan dan Riau. Kita memiliki satu unsur yaitu karbon. Intan Indonesia merupakan yang paling berat dan keras dibandingkan dengan negara lain. Intan akan bergerak sendiri ke permukaan bumi dikarenakan adanya pergerakan tektonik ataupun pengangkatan lapisan bumi. Penyebarannya, intan banyak ditemui di Pulau Kalimantan dan Riau. Belerang merupakan mineral yang terbentuk dari proses vulkanisme. Fungsi belerang dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai bahan industri seperti karet, cat, ban, pertenunan, pupuk, besi baja. Besi merupakan logam terbanyak kedua setelah aluminium. Biji besi dapat ditemukan di sekitar daerah magmatik dan sedimentasi. Di Indonesia sendiri, besi dapat ditemukan di Bangka, Bengkulu, Flores, Jambi, Pulau Jawa, Kalimantan, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Tembaga terbuat dari larutan hidrotermal dan merupakan konduktor panas yang baik. Cadangan terbesar tembaga di Indonesia terletak di Papua. Bauksit merupakan material aluminium terbentuk dari aluminium hidrosida. Bauksit ditambang di daerah Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat. Singkawang. 5 menit kemudian. Bahan tambang golongan C. Bahan tambang golongan C adalah bahan galian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak termasuk bahan galian strategis maupun vital. Ada beberapa barang tambang golongan C antara lain pasir vulkanik, batu andesit, dan batu balas. Ketiganya merupakan bahan tambang yang berasal dari letusan Gunung Merapi. Ketiga barang tambang ini dapat ditemukan di sepanjang jalur gunung api yang masih aktif. Obsidian ini merupakan batu kaca yang terbuat dari lahar yang terlalu cepat mengering. Batu ini memiliki beragam warna dan dapat ditemukan di beberapa gunung api berumur kuarter dan pleistocene. Batu granit terbentuk jauh di dalam bumi sehingga dapat dikategorikan sebagai batuan beku dalam. Di Indonesia, batu granit banyak ditemukan di Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nomor persebarannya di Indonesia ada di Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Riau, Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kaolin ini merupakan batuan dari penggabungan antara mineral Lampung dan kandungan besi yang rendah. Kaolin terbesar di Bali, Bangka Belitung, Jawa, Kalimantan, Maluku, Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. 4. Ini merupakan batu yang mempunyai bentuk yang bervariasi, mulai dari butiran sampai dengan bongkahan dan juga memiliki beragam warna. Di Indonesia, fosfat banyak dijumpai di Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Gipsum. Gipsum dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia seperti Aceh, Pulau Jawa, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Mangan. Ini merupakan bahan galian yang terbuat dari proses hidrotermal. Persebarannya di Indonesia yaitu Bengkulu, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Aceh, Sumbawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 5 menit kemudian. Zeolite. Zeolite mempunyai fungsi mendukung pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan, dan industri. Sumber zeolite di Indonesia ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Yogyakarta. Pasir kuarsa atau pasir putih. Pasir kuarsa atau pasir putih memiliki berbagai macam fungsi di dalam pengindustrian. Persebaran di Indonesia ada di Bangka, Jambi, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Aceh, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Kesimpulan, sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuannya, serta berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibedakan atas sumber daya alam hayati, biotik, dan sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam biotik organik yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan marmer. Daya alam abiotik atau anorganik yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya timah, besi, kuarsa. Berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya seperti matahari, air, udara, area pertanian, dan hutan. Kedua, sumber daya alam yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. 5 menit kemudian. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam diadakan atas 3 jenis, yaitu sumber daya alam bahan industri, sumber daya alam bahan pangan, dan sumber daya alam bahan sandang. Sumber daya alam bahan industri adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, kaolin, belerang. Sumber daya alam bahan pangan adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan, baik langsung maupun melalui pengolahan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Sumber daya alam bahan sandang adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai alat baku pembuatan sandang, misalnya sutra dan kapas. Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam setelah dimanfaatkan dapat dipulihkan kembali secara alamiah ataupun melalui budidaya manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan kembali setelah dimanfaatkan. Sumber daya alam ini dikenal dengan barang tambang yang meliputi sumber daya mineral dan sumber daya energi. Caranya, sumber daya alam minyak bumi, batu bara, gas bumi semakin berkurang. Kondisi ini terperparah lagi dengan tidak dapatnya diperbaharui. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan batu bara dan minyak bumi. Lakukan pelestarian sumber daya alam, jangan tidak terlalu melakukan eksploitasi sumber daya alam.